Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Rizky Ilham Anugrah. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas seleksi mandiri. PTN itu terbagi menjadi 3, SNMPTN dan juga SBMPTN. Tapi yang aku bakal bahas hari ini yaitu seleksi mandiri, karena khusus SNMPTN dan juga SBMPTN itu sudah dibahas ya guys, tuntas. Sekarang kita langsung masuk ke yang mandiri. Nah, jadi buat adik-adik yang merasa tidak lolos jalur SNMPTN serta jalur SBMPTN, ini adalah jalur terakhir yang bisa kalian ikuti, yaitu jalur mandiri. Alternatifnya sama seperti SBMPTN, kalian akan mengikuti tes seperti SBMPTN ya guys. Langsung aja kita beralih ke pembahasan. Panduan Seleksi Mandiri tahun 2021. Selain SNMPTN dan SBMPTN, ada jalur PTN lainnya, yaitu seleksi mandiri. Selama ini persiapan untuk seleksi mandiri banyak dijadikan prioritas setelah SNPTN dan juga SBMPTN UTBK. Padahal kuota penerimaan gak kalah banyak. Nah, video kali ini akan membahas seluk-beluk seleksi mandiri, meliputi jenis-jenis seleksi mandiri, informasi seleksi mandiri, jadwal seleksi mandiri, dan juga biaya kuliah atau UKT. Nah, jadi apa itu seleksi mandiri PTN? Seleksi mandiri atau ujian mandiri adalah sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di Indonesia secara mandiri. Seleksi mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil jalur SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, berikut adalah kuota jalur SNPTN, SBMPTN, serta seleksi mandiri. SNPTN itu minimum 20%, serta SBMPTN 40%, dan mandiri sekitar 30%. Nah, jadi SNMPTN itu 20% berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan SBMPTN itu minimumnya adalah 40%. Berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang diterapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta, dan subsidi negara. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis seleksi mandiri PTN. Yang pertama adalah tes atau ujian tulis. Buat yang sudah mengikuti UTBK pasti tahu tesnya itu seperti apa, sama seperti UTBK ya guys. Yang kedua adalah seleksi prestasi atau nilai raport. Yang ketiga adalah nilai UTBK. Nah, buat kemarin yang belum tahu nilai atau skor UTBK-nya, kalian bisa tonton video aku yang ini ya guys. Dan yang terakhir adalah nilai UTBK dicampur dengan nilai raport kalian. Nah, jadi ragam jenis seleksi mandiri ini, yang pertama adalah ujian tulis atau mandiri, metode seleksi mandiri PTN S1 dengan metode ujian tes. Tesnya itu sama seperti UTBK SBMPTN yang kalian ikuti kemarin ya guys. Kemudian yang kedua yaitu adalah seleksi PMDK atau nilai raport kalian ketika duduk di SMA. Metode seleksi mandiri PTN S1 dengan cara melakukan seleksi nilai raport ataupun prestasi. Serta yang ketiga, seleksi lewat nilai UTBK, artinya pencampuran antara metode seleksi mandiri PTN S1 dengan cara melihat nilai UTBK siswa terkait yang di SMA mereka, dicampurkan dengan hasil nilai raport dicampurkan dengan nilai UTBK ya guys, seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasannya untuk pembukaan seleksi mandiri itu sudah ada yang buka, bahkan sudah ada yang menutup ya guys. Kalian bisa cari di website universitas yang ingin kalian tuju, kira-kira universitas mana saja yang masih buka. Di sini aku kasih gambaran universitas yang masih membuka jalur seleksi mandiri. Nah, ini adalah beberapa PTN yang masih buka di jalur mandiri. Ada 15 universitas sampai dengan harga biaya atau batas akhir serta seleksinya yang digunakan ada nilai raport, ada ujian, ada nilai UTBK plus nilai raport S1, D4, pokoknya bisa kalian lihat. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.